Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, guru dan staf kami. Tentunya saya Sumardi, yaitu CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Magelang. Di sini akan melakukan diseminasi atau pengimbasan budaya positif, diseminasi atau pengimbasan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kita ke materi. Saya ingin menyemangati Bapak Ibu, jadi supaya semangat. Allahu Akbar. Ketika saya mengucapkan SMP Negeri 1 Lubang Tangkas, maka Bapak Ibu hebat, hebat, hebat 3 kali. Karena visi sekolah kita adalah hebat, Bapak Ibu ya. Siap? Biar kita semangat. SMP Negeri 1 Lubang Tangkas. Hebat, hebat, hebat. Sekali lagi, SMP Negeri 1 Lubang Tangkas. Hebat, hebat, hebat. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, di sini saya melakukan aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Next. Budaya positif di sekolah. Next. Nah, pendahuluan Bapak Ibu, di sini kita lihat di slide bahwasanya Ki Hajar Dewantara itu mengumpamakan sekolah itu sebagai ladang Bapak Ibu ya. Kalau kita biasanya kalau Pak Tani ladangnya ya beneran ya di sawah. Nah, ketika kita seorang guru maka kita mengumpamakan sekolah kita itu sebagai ladang tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang dengan maksimal. Maka kita sebagai guru dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan juga membasmi ulat dan sebagainya. Nah, dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwasanya sekolah diibaratkan sebagai tempat kita bercocok tanam. Sehingga guru harus mengupayakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan bagi murid kah, bagi guru kah ya, dan menjaga melindungi para murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid akan tumbuh dengan baik sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi kita ibaratkan seperti ladang Bapak Ibu ya. Next slide. Nah, apa itu budaya positif? Hari ini materi kita adalah tentang budaya positif. Di situ bisa terlihat. Nah, itu dia. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi budaya positif itu nilai-nilai, intinya adalah keyakinan-keyakinan. Next. Nah, sekolah adalah institusi pendidikan yang menjadi wadah untuk mengembangkan peserta didik baik akademik, bakat, minat, ataupun perilaku dan juga budi pekerti. Jadi siswa itu tidak hanya bakatnya saja atau nilainya saja, nilai dari sebuah pelajaran saja, tapi ada minat, perilaku dan terpenting adalah budi pekerti. Membangun budaya positif pada lingkungan sekolah sangat penting Bapak Ibu ya, untuk dilakukan untuk membangun motivasi intrinsik dan juga karakter peserta didik kita. Next. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang menuntun. Artinya adalah dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak didik kita, dan juga dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Itulah dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Next. Nah, menurut KHD, pendidikan itu menuntun Bapak Ibu ya, menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Maka beda ketika kita zaman kita sekolah dengan zaman anak murid zaman sekarang, zaman now ya, sangat-sangat berbeda. Nah, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia ataupun sebagai seorang masyarakat. Nah, yang dimaksud kodrat alam di sini adalah diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada. Tempatnya di kawasan di Kecamatan Lubang Tangkas seperti itu, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografis.
Order alam berhubungan juga dengan karakter. Ada anak yang disiplin, kemudian bertanggung jawab, rajin, jujur, malas, pemalu, dan tentunya kita sudah menemui semua Bapak Ibu ya di sekolah kita ini banyak sekali contoh siswa-siswi yang seperti itu. Maka selayaknya guru harus bisa menjadi model positif, menjadi role model dan teladan bagi mereka. Dan pada zaman adalah diartikan pertumbuhan dari waktu ke waktu. Guru memiliki membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka hidup berkarya dan menyesuaikan diri. Jadi sesuai dengan zamannya. Berbeda sekali dengan zaman kita waktu kita sekolah mungkin 15 tahun atau 20 tahun yang lalu. Next, nah sekarang disiplin Bapak Ibu. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid atau dari Socrates dan Plato ya. Nah di sini juga dijelaskan disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita yang ada di sekolah ini, makna kata disiplin itu telah berubah Bapak Ibu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai ataupun pencapaian suatu tujuan mulia. Next. Nah, tentunya dalam kedisiplin itu ada nilai-nilai kebaikannya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebaikan atau kebajikan, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, dan latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan manusia itu memiliki tujuan, baik yang dia negatif ataupun dia yang positif. Semuanya ada tujuannya. Dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam mencapai tujuan mulia. Tentunya di Indonesia sendiri nilai-nilai di tempat kita, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak di Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 Bapak Ibu ya. Silakan di next. Nah, di slide ini sudah terlihat jelas. Profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah mandiri, kemudian beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada berkebinekaan global, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Itu adalah 6 profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan yang ada di Indonesia di sekolah kita ini. Nah, selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Baik Bapak Ibu di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi manusia itu melakukan sesuatu tuh dia disiplin itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu termasuk motivasi eksternal atau dari luar. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Apabila saya disiplin, itu juga merupakan motivasi dari eksternal. Yang paling sip adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu dari motivasi internal, dan itu merupakan adalah tujuan dari disiplin positif Bapak Ibu ya. Next. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan, jadi setiap orang tuh pasti pengen senang. Kemudian juga ada bertahan hidup, kebebasan, dan juga penguasaan. Next, kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi yang selanjutnya adalah langkah-langkah dan strategi apa saja sih yang bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi kita tuh ada langkah-langkahnya, ada step-stepnya Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu membuat kesepakatan kelas. Nah, tentunya sebagai wali kelas, Bapak Ibu pasti sudah ada yang membuat kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing. Nah, kesepakatan kelas ini apa? Yaitu aturan-aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Jadi kesepakatan kelas itu sudah dibuat biasanya di
dimaafkan Bapak Ibu ya. Dapat diperbaiki dan dikembangkan secara berkala. Artinya dia tidak sakit setahun harus itu, gitu. Jadi bisa berubah. Next. Selanjutnya Bapak. Oh ya, ini Bapak Ibu langkah-langkah utama untuk menetapkan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu berdiskusi dengan siswa, memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat yang positif. Jadi Bapak Ibu, kesepakatan kelas itu berisi kalimat-kalimat positif, bukan kalimat negatif. Contoh, tidak boleh mencontek. Nah itu adalah kata-kata tidak, itu merupakan kalimat negatif. Maka bisa kita ubah menjadi jujur dalam ulangan. Seperti itu. Artinya nggak boleh nyontek kan Bapak Ibu ya. Jadi dalam membuat kesepakatan tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Bisa tidak boleh atau dilarang juga tidak boleh. Yang ketiga, menyarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi diskusi antara guru dan murid, misalnya kelas 8C, wali kelasnya saya, maka saya berdiskusi bersama para murid. Yang kelima, berdiskusi. Kemudian yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa ditinjau ulang Bapak Ibu ya. Next, nah ini dia Bapak Ibu yang mungkin pernah melihat di kelas 8C, contoh kesepakatan kelas yang sudah kami buat, datang dan pulang tepat waktu. Jadi tidak ada kalimat negatif. Misalnya tidak boleh terlambat, itu kalimat negatif. Negatif. Maka berubah menjadi datang dan pulang tepat waktu. Yang kedua, menjaga fasilitas sekolah, menghormati guru dan teman, menjaga kebersihan, semangat belajar dan tertib, dan berkata baik, jujur dan sopan. Nah, di situ ada kata-kata jujur. Berarti sudah masuk tentang tidak boleh mencontek tadi, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya next. Contoh kesepakatan kelas yang lain bisa Bapak Ibu lihat di slide. Di situ ada kelas 7B, kelas 74 dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu kalau udah dibuat kesepakatan kelas itu bisa di print out, diketik, di press ataupun melalui seperti banner juga boleh, biar bisa ditempel. Next. Nah, yuk praktek yuk Bapak Ibu. Nah, jadi mencoba membuat kesepakatan kelas agenda pelatihan kepembebasan hari ini. Jadi Bapak Ibu setelahnya hari ini atau besok, lusa atau minggu depan bisa mempraktekkan membuat kesepakatan kelas di kelas Bapak Ibu. Misalnya di kelas B, misalnya di kelas 8A, atau di kelasnya siapa gitu ya. Next. Nah, ini gambar kita waktu kita perpisahan Bapak Ibu ya. Nah, menentukan posisi kontrol sama seperti yang kita bahas tadi. Yang kita bahas sebelum rapat tadi. Posisi kontrol pendidik itu ada 5 macam. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga teman, monitor atau pemantau dan manajer. Next. Bawahnya penghukum. Nah, yang pertama penghukum Bapak Ibu. Penghukum di sini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang lebih menekankan kepada murid-murid lebih dalam. Guru-guru menerapkan posisi penghukum dengan berkata, atau patuhi aturan saya atau awas kamu. Nah, seperti itu. Atau kamu selalu salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini biasanya hanya percaya ada satu cara, yaitu agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Jadi ini posisi kontrolnya sebagai penghukum, dia menghukum murid. Yang kedua, posisi penghukum, posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Di sini biasanya guru bersuara lebih lembut, jadi suaranya tidak membentak-bentak ya Bapak Ibu ya. Kalau yang tadi penghukum membentak-bentak. Nah, kalau dia membuat rasa bersalah, suaranya lembut. Pembuat rasa bersalah menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kata-katanya, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi dia tidak terasa marah gitu Bapak Ibu ya. Kamu nggak kasihan dengan Bapak, nah, kan dengan lembut ya. Gimana coba kalau Bapak tahu kamu berbuat salah seperti ini? Dan posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri
bersalah. Murid merasa tidak berharga dan tidak telah mengecewakan orang-orang, termasuk mengecewakan guru, wali kelas, mengecewakan orang tua, betul Bapak Ibu ya. Nah, next yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga, yaitu sebagai teman. Di sini posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun melalui pendekatan persuasif. Contohnya adalah, nah, ayolah, bagaimana sih kamu ini kemarin sudah jadi sama bapak? Nah, seperti itu. Jadi siswa itu dianggap teman, Bapak Ibu ya. Ya sudah, nanti Bapak bantu kamu duduk dulu di sana. Artinya kita menganggap siswa kita yang bersalah itu adalah seorang teman. Posisi kontrol yang ketiga. Yang keempat, sebagai pemantau. Artinya adalah memantau, berarti mengawasi. Kita mengawasi posisi kesalahan anak tadi. Kita menggunakan aturan dan konsekuensi. Contohnya antara guru dan murid bisa dibaca di slide. Tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Nah, terlambatnya 15 menit. Tahu nggak konsekuensinya? Tahu Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat dan mengerjakan tugas. Jadi dia hanya memantau. Jadi ada yang siswa yang telat 15 menit, maka dia membayarnya istilahnya dengan tidak mengikuti istirahat, dan di jam istirahat dia tetap belajar. Yang terakhir, posisi kontrolnya adalah manajer. Apa yang kamu langgar? Jika kamu meyakini ini salah, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Jadi ini lebih mantul lagi Bapak Ibu ya. Jadi kita nanya kepada murid, kenapa kamu bisa seperti itu, alasannya kenapa, kita mendeteksi dia. Kemudian tugas seorang manajer bukan mengatur perilaku seseorang siswa, tapi membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Misalnya dia tadinya telat, ada kenapa alasannya, dicari solusinya, dan bisa mendapatkan besok tidak telat lagi. Next. Jadi Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tadi, ada berapa tadi? 5. Maka posisi yang terbaik adalah guru sebagai manajer. Jika ada murid yang melakukan pelanggaran tata tertib, maka guru akan bertanya kepada anak murid tentang alasan mengapa anak tersebut melanggar aturan dan membuat kesepakatan kelas untuk melakukan tindakan perbaikan. Jadi yang dari 5 tadi posisi kontrol ada penghukum, teman, pembuat dasar bersalah, apalagi tadi pemantau, dan manajer. Yang paling mantul, yang paling sip adalah manajer. Next. Nah, di sini juga ada memberikan pembelajaran di kelas yang inovatif dan bermakna. Di kelas yang bermakna dan inovatif akan membuat peserta didik semakin bersemangat dalam belajar Bapak Ibu ya, dan memotivasi dirinya semakin meningkat. Kita bisa melihat bagaimana sih posisi kita sebagai guru apa kita di sekolah ini. Next. Contohnya adalah yang pertama, si guru killer. Killer. Dari murid sering ngasih kuis mendadak. Wah, ini kayak kita kuliah banget ya, Bapak Ibu ya. Kemudian tegas dan disiplin. Ini disebut si guru killer. Bisa kita ada dosen killer ya. Next. Si guru pendongeng. Kayaknya Pandi nih guru bahasa Indonesia ya. Nah, contohnya semua murid selalu antusias dengan ceritanya, suka cerita seru di kelas dan sering bagi-bagi pengalaman berharga dari masa mudanya. Next. Si guru humoris. Wow, seperti itu Bapak Ibu. Dia selalu membuat murid tertawa. Suasana kelas menjadi nggak pernah bosen, pembelajarannya nggak pernah boring, santai and friendly dengan murid, ramah friendly. Next. Si guru kreatif. Mirip siapa ini ya? Ini mirip Ibu Putri ya? Ibu Nah. Anissa Yunita. Betul sekali Pak. Si guru kreatif dia tuh selalu punya ide atau out of the box. Kemudian sering main game sambil belajar, sambil KBM, ada game-gamenya, dan cara mengajarnya paling disukai murid. Oke, apapun itu, yang jelas kita semua adalah guru yang menjadi putra-putri kita ya. Nah, itu guru yang biasa saja, guru yang dalam yang guru kita. Next, materi berikutnya adalah restitusi. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sangat apa ya, asing ya dengan kata-kata ini. Restitusi itu apa sih? Nah, bisa dibaca di situ, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Artinya dia ini lagi bersalah Bapak Ibu. Dia sudah bersalah, contohnya terlambat, contohnya nyontek saat ulangan. Nah, kita luruskan sehingga dia bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi mencari solusi dari kesalahan dia, dari indisipliner dia, ya dia sendiri Bapak Ibu. Dan membantu murid
berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi tujuan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tuh, restitusi. Jadi ketika ada murid bermasalah, maka biasanya seharusnya kita menggunakan proses segitiga restitusi. Next, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ada lagi restitusi mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakan. Kemudian restitusi fokus pada karakter, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika dia sudah bersalah, maka kita kembalikan pada kelompoknya dengan karakter yang lebih mendalam dan dia tidak berbuat kesalahan lagi. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 3 langkah. 3 langkah dalam segitiga restitusi dari yang murid-murid tadi yang bersalah tadi, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Biasanya kegiatan ini sering sekali saya lihat di sela-sela istirahat ketika ada murid yang bersalah. Nah, Bapak Ibu guru piket biasanya yang nangin masalah itu kan. Nah, di situ sudah ada menstabilkan identitas, yaitu jika anak berbuat salah, maka kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga ini memiliki tujuan merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan. Jadi kita nanya dulu, menstabilkan identitasnya dulu. Yang kedua, next mandi. Langkah yang kedua yaitu next mandi. Memvalidasi tindakan yang salah. Konsepnya Bapak Ibu, kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari jika anak berbuat salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu baik dan buruk itu pasti memiliki maksud dan tujuan. Ada maksudnya Bapak Ibu ya, walaupun itu tindakan negatif. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Dan langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan Bapak Ibu, yaitu teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya termotivasi secara eksternal ketika angka 1 dan angka 2 sudah dilakukan, maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Siapapun kita bisa memberikan pembelajaran Bapak Ibu ya, yang bermakna bagi siswa kita. Nah, di sini ada saya contoh. Bukan SD. Contoh dari Oke Bapak Ibu, walaupun yang videonya belum disiapkan, sekarang kita tanya jawab dulu deh Bapak Ibu. Silakan untuk yang memiliki, mungkin dari penjelasan saya ada yang belum dimengerti, silakan tunjuk tangan Bapak Ibu ya. Kesepakatan kelas di kelas 8C tadi. Oh, kesepakatan kelas Pak, silakan naik ke atas Pak. Contoh kesepakatan kelas, silakan. Tadi ada di kelas 8C. Ini gimana sih? Masalah ya Pak. Iya, betul. Kesepakatan kelas, terus maju dikit lagi. Oh, nah ya betul sekali ini Bu ya. Nah, itu kesepakatan dari kelas 8C. Nah, dari 1 sampai 6. Iya Bu. Terus kesepakatan tersebut bisa diubah atau bisa direvisi kembali sesuai dengan keadaan kelas itu. Bisa apa tidak? Oh, Gitu? Oke, terima kasih Ibu. Jadi Bapak Ibu ya, ini kan contoh kesepakatan dari 8C, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ketika menurut Bapak Ibu kesepakatan atau keyakinan itu mau direvisi, jadi boleh-boleh saja Bapak Ibu ya, sesuai dengan kesepakatan guru dan murid tersebut. Misalnya anak-anak murid, Pak ganti, ya maka kita bisa menggantinya walaupun masih pembelajaran 3 bulan atau 6 bulan. Jadi tidak melulu plus 1 tahun, tidak Bu. Jadi misalnya Ibu menilai sepertinya ada yang perlu dirubah, maka dibuat lagi kesepakatan baru atau keyakinan kelas yang baru. Berarti ketika sudah dirubah, dirapatkan lagi dan pulang dan ini geser ya. Seperti itu Ibu, terima kasih. Next, please.
Silahkan. Yang mau nanya Pandi silakan. Pandi apa silakan? Oh, Pak Suka silakan. Ya. Ya sebenarnya pertanyaannya sama tentang kesepakatan kelas. Oh. Nah kesepakatan kelas ini tentunya bersifat intern ya. Iya. Karena dibuat antara siswa dengan wali kelas. Betul sekali. Tanpa melibatkan guru yang lain kan gitu. Iya. Nah alangkah baiknya kesepakatan kelas yang dibuat ini mengacu kepada kesepakatan sekolah. Karena apa namanya perangkatnya lebih di atas dengan melibatkan semua stakeholder. Betul. Itu guru, KPU, siswa, termasuk juga orang tua, wali murid. Nah, kita dalam kesepakatan Iya, kelas disuruh. itu sangat mendukung sekali apa namanya kualitas sekali sekolah itu sendiri. Oke. Nah, saya hanya menyarankan bahwasanya mari kita bersama-sama di samping membuat kesepakatan kelas, kita buat juga Kesepakatan kesepakatan sekolah. sekolah. Oke, terima kasih penguatannya Pak Suta. Next, silakan. Pandi mungkin ada pertanyaan? Jadi ya diri ya. Iya Pak. Silakan. Pak, sebenarnya Pak, Iya, monggo Pak. untuk kesepakatan ini kan sifatnya adalah kesepakatan kelas ya Pak ya. Iya betul sekali Pak. Nah, sedangkan di sekolahan ini kan tidak hanya fasilitas kelas yang ada di dalam sekolah. Betul Salah sekali. satu contohnya yang melibatkan siswa adalah fasilitas perpustakaan. Oh, perpus ya yang. Boleh nggak kalau perpustakaan ini juga melakukan sebuah kesepakatan? Misalnya kesepakatan perpustakaan. Oke, siap Pak. Baik, terima kasih Pak Andi, saya akan mencoba menjawab. Baik Bapak Ibu, boleh saja Bapak Ibu ya, ketika di sebuah sekolah ada perpusnya, maka guru perpus membuat keyakinan perpus. Jadi kesepakatan perpus antara murid dan penjaga perpus. Nah, dari mana murid-muridnya? Kalaupun seluruh kelas pasti ramai banget kan. Nah, kita ambil perangkat kelasnya Bapak Ibu ya, bisa jadi ketua, wakil, sekretaris, bendahara diundang ke perpus untuk membuat kesepakatan atau keyakinan perpustakaan. Jadi ada peraturan-peraturannya, misalnya masuk ke perpus harus lepas sepatu, buku harus rapi, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi boleh-boleh saja guru perpus membuat keyakinan atau kesepakatan untuk perpustakaan. Oke, terima kasih Pak Andi pertanyaannya. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Tidak ya? Walaupun tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup sampai di sini. Oh, ada videonya. Oke, ini dia Bapak Ibu. Suaranya bisa. On proses. Di sini adalah ada kasus next geser dikit. Kasus yang saya buat video di demonstrasi kontekstual. Ada Tandi next itu SMP 17. Maksudnya geser aja. 3 menit. 3 menit kan. Ada 3 menit 15 detik. Tandi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, tadi adalah tuh. Jadi ketika kita membuat segitiga restitusi dengan kasus anak, maka kita tempatkan di suatu tempat, maka kita langsung bisa membuat 3 tahapan tadi. Nah, karena suaranya nggak kedengar ya, salahnya masih dipakai Bapak Ibu ya. Jadi kita hanya melihat saja. Ini saat saya praktik segitiga restitusi bersama salah satu siswa kita dari kelas 8. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin nanti suatu hari Bapak Ibu ingin praktik tentang segitiga restitusi kepada muridnya, silakan Bapak Ibu bisa mempraktikkan. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan pun saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu guru SMP Negeri 1 Rembang, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dan sepertinya Bapak Ibu ini sudah agak-agak capek gitu, lemas gitu ya. Supaya kita fresh lagi Bapak Ibu, kita harus ada penyemangat yaitu ice breaking. Silakan Bapak Ibu berdiri. Kita mau ice breaking dulu, menyanyikan lagu tangan ke atas. Siap Bapak Ibu? Sambil menyanyikan sambil tangannya siap ya Bapak Ibu ya. Ya, siap. Boleh sambil joget-joget Ibu. Mulai. Tangan ke atas menggapai bintang.
satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera geprek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat tiga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, tidak semangat lagi, silakan duduk lagi Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, sekarang kita melanjutkan materi yang kemarin. Ada sedikit yang ketinggalan nih Bapak Ibu ya, yaitu tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, tentunya ketika ada siswa yang bermasalah, kita biasanya memberi hukuman, Bapak Ibu ya. Nah, di hukuman itu ada dua macam, ada hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu apa sih? Hukuman adalah suatu bentuk konsekuensi negatif. Jadi kalau hukuman itu bersifat negatif, yang diberikan sebagai respon atas tindakan yang melanggar aturan. Jadi kalau hukuman dia bersifat negatif. Nah, kalau konsekuensi itu adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif maupun negatif. Jadi ada positifnya Bapak Ibu kalau dia hukuman negatif ya. Kalau konsekuensi dia ada positifnya. Nah, di sini ada beberapa tindakan guru. Contohnya, pernah nggak nih Bapak Ibu memberi hukuman misalnya seperti ini? Mencatat 100 kali di buku catatan. Saya tidak akan mengulangi lagi. Saya tidak akan terlambat lagi. Pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Belum. Nah, kira-kira yang bentuknya seperti itu apakah hukuman atau konsekuensi? Dia bersifat negatif atau positif seperti itu? Negatif ya. Berarti itu adalah sebuah hukuman. Saya pernah sih melihat Bu Eni nulis apa nak kamu? Ini Pak, saya dihukum Bu Eni karena telah nggak ngumpul tugas. Jadi bacaannya saya tidak akan mengulangi lagi sampai panjang gitu ya. Seperti itu. Ya nggak apa-apa Ibu ya, Bapak Ibu ya, biar para siswa juga cerah. Nah, berikutnya adalah yang kedua, di sini ada sebuah tindakan guru. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Jadi ada murid, dia tuh nyoret buku temannya. Nah, si murid yang nyoret tadi menggantinya. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, betul sekali ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir di sini, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Wah, sering sekali Bapak Ibu ya, karena murid-murid kita sering membawa tumbler seperti ini, maka suatu ketika kesenggol, tumpah, dan murid membersihkannya sendiri. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, very good, very well. Bapak Ibu berarti sudah paham perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada perbedaannya, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Nah, kalau di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan. Nah, kalau di konsekuensi bersifat stimulus dan tanggapan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu di hukuman. Pasti kan ya, kalau kita hukum pasti dia Ibu, tadi itu saya nggak kayak gitu. Nah, dia berusaha menyembunyikan kesalahan dia. Tapi kalau di konsekuensi, maka anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sudah sering sekali pasti kita mempraktekannya di kelas-kelas kita Bapak Ibu ya. Nah, yang terakhir di sini adalah tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang kemarin juga sudah saya bahas. Tapi sekarang saya ingin melengkapinya. Yang pertama adalah kasih sayang. 5 kebutuhan dasar manusia kemarin sudah saya jelaskan Bapak Ibu ya. Ada kasih sayang, kesenangan, penguasaan, kebebasan, dan bertahan hidup. Nah, kasih sayang di sini yaitu kebutuhan untuk disayangi Bapak Ibu ya, dan diterima meliputi
kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan juga untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok seperti kita inilah Bapak Ibu ya, satu kelompok keluarga besar Dewan Guru SMP 1 Rembang Tangkas. Yang kedua yaitu kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu kesenangan. Jadi semua orang pasti pengen kesenangan. Kebutuhan dan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan hidup Anda tanpa kenikmatan apapun, maka tidak akan senang Bapak Ibu ya. Nah, Gleiser menghubungkan kebutuhan dan kesenangan ini dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, dan primata dan lain-lain bermain. Maka saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting, dan manusia tidak berbeda. Yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan itu berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu Bapak Ibu ya. Menjadi kompeten dan menjadi terampil. Diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Jadi kita kepengen kita tuh bisa memiliki suatu prestasi gitu Bapak Ibu ya. Penguasaan, jadi kita diakui kekuasaan. Yang terakhir yaitu kesenangan, ada 2 lagi. Kesenangan, kebutuhan akan kesenangan tadi udah Bapak Ibu ya. Nah, yang bertahan hidup, Nah, kebebasan udah belum Bapak Ibu tadi? Kebebasan ternyata ada 2, kebebasan dan bertahan hidup. Kebebasan yaitu untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, dan memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup kita. Dan yang terakhir bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan kita Bapak Ibu, rumah dan makanan. Kalau kita nggak makan juga gimana? Masa puasa terus Bapak Ibu ya? Ya jadi kita tidak bisa hidup, nggak bisa segar, nggak bisa sehat. Kemudian juga rumah, nggak mungkin dong kita tidak membutuhkan rumah ya, karena kita berlindung, beristirahat juga di rumah. Oke, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, SMP Negeri 1 Rembang Tangkas. Hebat, hebat, hebat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi untuk anak kelas 8A. Apa kabar pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah. Supaya kita lebih semangat, mari kita tepuk hebat ya. Kalau saya ngomong SMP Negeri 1 Rembang Tangkas, maka kalian ngomong hebat 3 kali. SMP Negeri 1 Rembang Tangkas. Hebat, hebat, hebat. Tepuk hebat. Harmonis, energik, berprestasi, agamis, tertib. Oke, very good. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Perhatikan anak-anak ya. Keyakinan kelas itu adalah untuk kamu dipakai sebagai rambu-rambu di kelas ini. Yang merumuskan adalah kalian, dan kita bersama Pak Guru di sini akan merumuskan keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu mirip-mirip seperti peraturan, tapi perbedaannya adalah kalau peraturan atau tata tertib yang membuat orang lain, kamu yang menjalankan. Contoh, memakai helm. Memakai helm itu merupakan tata tertib yang dibuat oleh polisi. Polisi yang menjalankan adalah orang yang berkendara atau yang mengendarai motor. Nah, jadi itulah kalau tata tertib orang yang membuat, kita itu menjalankan. Tapi kalau keyakinan kelas, kita membuatnya bersama-sama ya. Antara guru dan murid membuatnya bersama-sama untuk kita sepakati kesepakatan kelas tersebut, dan kita jalankan, kita yakini dalam kehidupan atau dalam pembelajaran kita sehari-hari selama kurang lebih 1 tahun di kelas 8A. Nah, nanti kita akan membuat, dalam membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kamu bisa membuat kata-kata positif, kalimat-kalimat positif. Contohnya, misalnya datang tepat waktu. Artinya kita harus tepat waktu, tidak boleh terlambat. Dalam membuat keyakinan kelas, dilarang menggunakan kata-kata negatif atau tidak, atau dilarang. Jadi tidak boleh. Misalnya dilarang buang sampah, itu kalimat negatif atau kalimat positif? Negatif. Itu tidak boleh dipakai dalam kesepakatan. Tapi yang betul adalah
menjaga atau jagalah kebersihan kelas. Jadi tidak ada kata-kata tidak boleh jajan atau tidak boleh membuang sampah sembarangan, tapi diganti menjaga atau jagalah kebersihan kelas. Jadi seperti itu. Ada 5 atau 6 nanti yang akan kita rumuskan sebagai keyakinan kelas kita pada kesempatan hari ini. Nanti akan Pak Guru berikan post-it, kalian bisa menulis di post-it tersebut di sticky note 1 atau 2 keyakinan yang kamu ingin tulis. Siap? Ya. Siapkan dulu penanya. Silakan. Ya, Pak. Ini dia ya, ada kertas post-itnya sudah kamu siapkan. Jadi ini ada lemnya, ada sininya ada lem. Nanti kamu bisa menempelkan. Setelah menulis, tempelkan. Nempel ya. Satu orang, satu post-it. Biru, oke boleh. Biru juga. Silakan kalian tulis 1 atau 2 keyakinan yang kamu inginkan. Silakan tulis bagi yang sudah mendapat kertas pink atau biru ini, silakan tulis di kertasnya. Nanti kalau sudah selesai kalian tempelkan di papan tulis atau di whiteboard. Silakan anak-anak. Kesepakatannya atau keyakinan yang kamu inginkan itu apa? Oke, yang sebelah sana sekarang ya. Ya, diisi ya, silakan. Bagi yang sudah selesai, boleh 1, boleh 2 keyakinan yang kamu inginkan. Misalnya tadi datang tepat waktu, misalnya, atau mengikuti KBM dengan sungguh-sungguh. Nah, misalnya seperti itu. Oke, kok biru ke? Oke. Kok biru nih kok. 1 atau 2, boleh 1 boleh 2. Terserah kalian ya. Pak, itu hari ini, Pak. Ya. Nulisnya yang di sebelah sini ya, anak-anak, supaya pas nempel kamu nggak salah. Jadi nempelnya kan gini. Jadi kan tulisannya di sini. Ya, Pak. Jangan kembali ke kamu dulu di sini lah. Ya. Silakan bagi yang sudah tempel. Silakan bagi yang sudah para semua silakan menempel di sini. Pak. Boleh deket, Pak? Boleh nggak deket? Silakan tempel bagian selesai. Ya, tempelkan. Bagian muda langsung dulu ya. Yang sudah duduk, yang sudah duduk silakan. Ya, No miring no. No. Ayo diem dong. ini Pak. Kencengin. Oke, nah silakan. Bagi yang sudah selesai langsung duduk. Bagi yang sudah selesai langsung duduk. Kita akan membuatnya. Kita akan mengklasifikasikan. Silakan yang saya suruh tunjuk. Silakan maju untuk membacakan hasil dari apa yang kalian tuliskan. Silakan dimaju oleh Rian. Silakan. Rian.
Ya. Taat pada guru diam di kelas. Oke. Buang sampah pada tempatnya dan tepat waktu. Oke. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Jadi banyak yang menjaga kebersihan kelas. Kita pindahkan yang menjaga kebersihan kelas di sebelah sini semua. Ya, pindahkan. Yang bacaannya tentang kebersihan diurutkan di sebelah sini. Ya. Lagi, cari lagi yang menjaga kebersihan kelas. Ya. Menjaga kebersihan kelas silakan ditulis. Ya, dipindahkan. Ya. Sekarang yang kedua, datang tepat waktu. Cari yang bacaannya tentang kehadiran tepat waktu, tidak terlambat berarti ya. Apa kosong itu? Siap. Ini datang tepat waktu. Ini pulang. Itu ya, itu ya. Ya. Ini kebersihan juga. Di sini sana. Dah, terima kasih. Ya. Silakan selanjutnya yang saya tunjuk, silakan Santi maju. Silakan untuk mengelompokkan yang lainnya. Dibaca dulu coba. Selalu tepat waktu jaga kebersihan. Tepat waktu menjaga fasilitas kelas. Menjaga kebersihan datang tepat waktu. Nah, yang datang tepat waktu ditempelkan di tempat waktu semua. Lihat sini atas. Ya. Yang kalimatnya datang tepat waktu dikelompokkan. Ini nak ada di sini. Oke. Ini membersihkan lingkungan sekolah, berarti masuknya ke sini. Nah. Yang lain lagi. Menjaga kebersihan, berarti di sini. Semua ya, masukin ke tempatnya. Ya, kebersihan juga. Kemudian taat kepada guru dalam kelas, di sini baru berarti. Nah, ini juga taat di sini. Ya, tekan. Ya, sini. Belajar sungguh-sungguh taruh di atas. Itu. Ya. Ya, sini juga. Oke. Nah, terima kasih Santi. Yo. Baik anak-anak, sini sudah hasil dari yang sudah kalian buatkan tentang keyakinan kelas. Di sini ada 4 poin. Inti yang pertama adalah perhatikan, belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan tertib, memperhatikan guru ketika menjelaskan. Jadi inti dari kalimat pertama adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu adalah kesepakatan kita yang pertama, ya. Belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kesepakatannya adalah yang kedua bisa dilihat di sini, tulisannya adalah piket, tepat waktu, menjaga fasilitas sekolah. Berarti intinya adalah tentang datang tepat waktu, tidak terlambat. Berarti kalimat kedua atau keyakinan yang kita buat adalah datang tepat waktu. Yang ketiga, di sini sudah kalian membuat, buanglah sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, membersihkan lingkungan sekolah, jaga kebersihan sekolah. Jadi ini tentang apa ini? Kebersihan. Jadi harus menjaga kebersihan kelas dan lingkungan.
kebersihan kelas dan lingkungan Bintangin Pak. sekolah. Yang terakhir atau yang keempat masih ada ya, buang sampah pada tempatnya, tepat waktu, sudah tadi. Taat kepada guru, mentaati peraturan sekolah. Nah itu berarti kata intinya adalah taat ya, atau menghormati guru dan teman. Silakan kalian tulis di kesepakatan yang keempat, menghormati guru dan teman. Nah jadi sudah terciptalah keyakinan kelas kita ada 4. Yang pertama apa tadi? Nah, jadi kalian selama menjadi siswa kelas 8A, maka belajar dengan sungguh-sungguh, tidak boleh main-main. Yang kedua? Yang ketiga? Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Yang keempat? Menghormati guru dan teman. Nah, setelah ini kita sepakati keyakinan kelas ini, maka langkah selanjutnya adalah membuat tanda tangan siapa saja yang sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas ini. Jadi Pak Guru memanggil kalian satu persatu untuk menulis nama dan tanda tangan. Silakan dari Feby. Membawa penanya ya. Nama dan tanda tangan. Silakan. Nah, silakan tulis. Secara bergantian menulis nama dan tanda tangan yang sudah membuat kesepakatan kelas. Ya, tanda tangan. Oke, thank you. Lanjut. Lanjut, Deli nomor 3. Lanjut nomor 4. Lanjut nomor 5, silakan. Mega. Lanjut next. Next, Anandi. Next, Adi. Next. Oke, selanjutnya ini aksen keliling ya. Oke, silakan ditandai dari sini langsung. Jadi anak-anak sudah kita sepakati ya, keyakinan kelas kita ada berapa tadi? 4.